Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, Pak. Ini tadi pada keluar dulu ya. Ya, Pak. Baru selesai kelas sebelah. Masih ada yang belum masuk ya. Total berapa kalian? 35. Pak, 34, 35. 35 ya. Mudah-mudahan jadwalnya tetap ya. Pertemuan pertama ini kita akan kenalan dulu untuk mata kuliah Pendidikan Matematika 1 untuk mahasiswa PGSD semester 3 ya kalian ya. Nanti selama 8 pertemuan insya Allah akan saya dampingi. Kita kenalan dulu biar sama-sama kenal, nanti kalau di jalan ketemu kan kita tahu. Ini dari saya dulu, biodata saya ini. Nama saya Aan Sulistiawan. Tempat tanggal lahirnya di Brawijaya 29 Mei 91. Kemudian pendidikan terakhir itu S2 Pendidikan Matematika sesuai dengan linear dengan mata kuliah yang saya ampuh. Kemudian untuk tempat tugas, ini tugas induknya itu di SMP Negeri 1 Melinting, walaupun masih baru di sana. Kemudian saya juga mengajar di SMK Mitra Bakti Bandar Sri Bawono. Kemudian untuk tempat tinggal, saya tinggal di Brawijaya, ya, Desa Brawijaya, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Dan ini kontak HP saya, ini sama dengan WhatsApp, nomor WhatsApp saya 85279641629, dan ini email pribadi saya. Kemudian ini akun sosial media saya. Pertama ada Instagram saya itu @imaanes ya. Kemudian ada channel YouTube
untuk Aan Channel YT. Ini dibuat untuk um, memberikan materi saja waktu pandemi ya, lebih fokus itu, dan juga membuat tutorial-tutorial ya. Kemudian ada website, ini website saya di belajar tahapan. Kalian mahasiswa silahkan berkunjung ya. Silahkan lihat-lihat isi dari Instagram, YouTube ataupun website saya. Itu tadi perkenalan singkat dari saya. Kemudian secara prosedural saya harus menyampaikan ini ya, pada perkuliahan, ada namanya kontrak belajar, walaupun kurang lebih sama ya dengan mata kuliah yang lain. Pertama itu tentang UT ya. UT merupakan sebuah universitas yang melaksanakan pendidikan secara jarak jauh ya. Pada sistemnya UT menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Jarak jauh di sini kita tidak harus tatap muka ya, namun bisa secara online ya, ada tutoran online. Walaupun ada tatap muka juga ya, dengan adanya pokjar-pokjar, kelompok belajar di daerah-daerah tertentu. Kemudian pendidikannya itu kegiatan belajarnya itu menggunakan media, baik media cetak ataupun non cetak. Kemudian UT sistemnya terbuka, ya, tidak ada batasan, baik di usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, frekuensi mengikuti ujian, dan juga tempatnya. Ya. Tempat ada di mana-mana UT sekarang. Selanjutnya untuk kegiatan tutorial, mahasiswa UT itu eh, belajar secara jarak jauh ya. Kalian belajarnya secara jauh, yaitu dengan sistem belajar secara mandiri. Jadi mahasiswa diharapkan mampu untuk mempelajari modul yang telah disediakan oleh UT. Kemudian tutor di sini sebagai fasilitator kalian, memfasilitasi atau mendampingi kalian untuk belajar ya, mempelajari modul-modul yang ada. Kemudian tutorial tatap muka kita sementara digantikan dengan tutorial webinar. Karena belum kondusifnya kondisi saat ini ya, masih dalam pandemi. Mudah-mudahan segera berakhir pandemi ini dan kita bisa tatap muka. Kemudian kegiatan tutorial kita itu dilaksanakan 8 kali web. Dalam awal pandemi kita 4 kali web ya, dalam satu semester dengan masing-masing 2 satuan acara tutorial, satuan aktivitas tutorial. Untuk saat ini penyampaian materi dilakukan 8 kali web. Untuk masing-masing web itu satu satuan aktivitas tutorial. Nah, web dimulai dari hari ini ya, hari Minggu tanggal 17 ya. Ini video 11 ini semester kemarin ya. Kemudian untuk mahasiswa ada yang namanya tugas partisipatif, baik itu dalam bentuk latihan soal ataupun nanti dalam bentuk diskusi, kita tanya jawab di dalam forum ini. Jadi jika ada yang mau bertanya, mau memberikan jawaban dari pertanyaan mahasiswa ya, itu
salah satu bentuk partisipatif kalian. Kemudian ada diskusi. Nah, diskusi ini utamanya dalam kegiatan web dan juga di halaman LMS kalian ya. Semoga kalian sering-sering membuka LMS-nya dan silahkan memberikan topik diskusinya ya. Topik diskusi tidak harus dari tutor. Ya. Jika kalian mempelajari modul sesuai dengan SAT ya, dalam satu sesi itu SAT yang mana, modul berapa yang dipelajari, nah silahkan dipelajari. Dan jika kalian ada temuan ya, temuan dalam arti kalian ada hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan sampaikan di LMS. Kemudian mahasiswa diberikan tugas wajib sebanyak 3 kali, yaitu tugas tutorial. Tugas tutorial 1, 2, dan 3 itu diberikan pada web ke-3, ke-5, dan ke-7. Tugas tutor ini silahkan dikerjakan setelah pelaksanaan web atau di luar jam belajar ya. Kalau diberikan hari Minggu, silahkan kalian kerjakan hari Senin atau hari Minggu setelah web dengan batas waktu tertentu, karena tutor juga harus mengoreksi tugas kalian ya, jadi biarkan tutor ada waktu untuk mengoreksinya. Batas waktu biasanya ya saya memberikan waktu 3-4 hari. Dan tugas tutorial jawabannya itu silahkan dikumpulkan di halaman LMS sesuai dengan sesinya, sesuai dengan tugasnya. Jika tugas diberikan pada sesi ketiga, maka dikumpulkan di LMS pada sesi ketiga juga. Maksudnya di bagian sesi yang ketiga. Kemudian ada kemungkinan juga dalam masa tutorial ya, present web itu nanti mahasiswa itu ada semacam pekerjaan rumah ya, tugas tambahan untuk kalian kerjakan sebagai pendalaman materi. Selanjutnya itu ruang lingkup materi ya. Pada mata kuliah Pendidikan Matematika 1 itu terdapat 9 modul. Ada 9 modul yang akan kita bahas dalam 8 kali pertemuan. Dikurangi pertemuan pertama ini ada waktu perkenalan, nanti jika waktunya masih sisa kita bisa mulai untuk membahas modul yang ada. Modul pertama itu ada pembelajaran matematika di SD, kemudian bilangan cacah, bilangan bulat, perpangkatan atau penarikan akar bilangan bulat, dan sistem bilangan Romawi, kemudian ada kelipatan dan faktor bilangan, kemudian KPK dan FPB, dan ada bilangan pecahan biasa dan pecahan desimal. Modul 8 itu ada bilangan rasional dan bilangan irasional serta cara mengajarkannya. Dan terakhir itu persen dan perbandingan. Sembilan modul ini kita bagi ya dengan rincian seperti ini kurang lebih. Pada tab pertama kita perkenalan dan juga akan membahas modul 1, kemudian tab kedua membahas modul 2, tab ketiga modul 3, tab keempat modul 4, tab 5 itu modul 5 dan 6, tab 6 itu modul 7, tab 7 modul 8, dan tab 8 modul 9. Nah, modul-modul ini yang akan kita pelajari ini rancangan seperti ini, namun dalam pelaksanaannya nanti bisa berubah ya, ada
kemungkinan itu bisa jadi berubah. Misal modul 1 tidak selesai untuk hari ini, maka modul 1 bisa kita lanjutkan di tab kedua. Jadi dalam satu tab bisa jadi lebih dari satu modul. Oke, untuk perkenalan dari saya mungkin sekian ya. Sampai di sini. Dari mahasiswa mungkin dari perkenalan ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Pak, mungkin lanjut ke perkenalan lagi aja Pak buat mahasiswanya. Oke. Karena ini mahasiswa juga banyak yang baru. Iya, banyak yang baru. Jadi satu kelas ini ada mahasiswa barunya juga. Ada yang Bukan Pak, bukan baru tapi gabungan Pak, gabungan dari antara kelas C sama kelas B. Oh gitu. Bentar, saya ambil absen dulu. Kita mulai dari Bu Wici Ayu. Mana Bu Wici Ayu? Hadir, Pak. Hadir. Mana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Dari mana Bu? Bandar Negeri, Pak. Labuan Maringgai. Sudah mengajar Bu? Sudah, Pak. Sudah berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. Oh. Sebelumnya emang dari awal di situ atau sudah pernah ngajar di tempat lain? Enggak, Pak. Lulus langsung ngajar. Lulus apa? Lulus SMA 2018. Oh, yang lulus S1 terus kemudian melinearkan. Oke. Makasih Bu. Dan Ya, Pak. Bu Wicianti. Hadir, Pak. Hadir. Dari mana Bu? Hadir. Saya dari Desa Brajayekti, Kecamatan Braja Selebah. Baca Selebah. Iya, Braja Selebah. Sudah mengajar Bu? Alhamdulillah sudah, Pak. Di mana Bu? Di Baca Selebah juga? Di SD Negeri 1 Brajayekti. Sudah lama ngajarnya Bu? Kurang lebih 1,5 tahun, Pak. Tahun. Baru mengajar ya di sana ya? Ya, pengalaman pertama mengajarnya itu. Sebelumnya belum Iya, pernah. Pak. Iya, belum pernah sebelumnya. Ngajar di kelas kecil atau kelas bawah atau kelas atas? Di kelas bawah, Pak, kelas 3. Juga. Iya. Terima kasih Bu. Nanti kita sharing-sharing Bu ya sama kawan-kawan ya. Iya, Pak. Lanjut Bu Wiwi Sundarti. Pak. Ya.
Ada Bu Wiwinya? Ada. Dari mana Bu? Saya dari Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuan Maringgai. Sudah mengajar? Alhamdulillah sudah. Di mana Bu? Di SDIP 3 Ma'arif Al-Hikmah di Desa Bandar Negeri. SDIT? SDIP, Pak. Oh, Iya. NIT. Udah lama di sana? Berjalan 1 tahun ini. Baru lulus SMA juga ngajar atau Lulus gimana? SMA-nya tahun 2019. Ya. Makasih Mbak. Makasih Bu. Sama, Pak. Lanjut ke Bu Yurlis Megawati. Ya, Pak, hadir. Yurlis. Dari mana Bu? Hadir, Pak. Dari Jepara, Pak. Wai Jepara. Ceparanya di Di Labtu, Pak. 800. Ya, Labuan Ratu 1. Sudah mengajar Bu? Sudah, Pak. Sudah lama? Baru ini, Pak. Baru tahun ini? Iya. Makasih Bu. Pak. Yang Pak Arif. Bos. Ini bapak-bapak ya? Ibu, Oh Ibu. Pak. Oh, sorry. Dari mana, Pak? Dari mana Bu? Panggilan Bu. Bu, Pak. Gimana? Panggilannya Kusnul aja, nggak usah Oh. pakai Arif. Oh iya, Husnul ya. Dari mana Bu Husnul? Saya dari Braja Sakti 3 Wai Jepara. Baca Sakti. Iya. Sudah mengajar Bu? Alhamdulillah sudah. Ya. Sudah lama? Baru 4 bulanan ini, Pak. Berarti baru masuk ya. Tahun ajaran baru ini berarti. Iya, seperti itu kurang lebih. Kesannya ngajar gimana kalau baru ngajar? Ya pertama itu masih kayak nggak nyangka kayak gitu, bisa nggak gitu. Tapi kalau udah dijalanin ya udah biasa aja sih, Pak. Lagian SD. Iya, Nyenenginnya kalau ngajar. masih. Ya, ada senengnya, ada enggaknya. Oh, Ya kayak gitulah, Pak. ya makasih Bu Husnul. Bu Dewi Maila. Iya, Pak. Mana kabarnya Bu? Perkenalkan nama saya Dewi Mailasari. Saya berdomisili di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Pak. Alhamdulillah, sekarang saya sudah menghonor di SD Negeri 2 Nibung selama kurang lebih 1 tahun lebih, Pak. Dari lulusan sebelumnya SMA atau S1 Bu? SMK di tahun 2019. SMK-nya di? SMK Negeri 1 Gunung Pelindung. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama, Pak. Ke Pak Miftahul Huda. Ada? Ada Pak, Dari mana Pak? dari Sri Gading. Gading Labuan ya. Iya, Sudah mengajar Pak? baru 1 tahun 1 tahun. di SDN 1 Sri Gading. SDN 1 ya. Dari lulusan SMA SMK Pak? Pak sebelumnya udah S1 malah.
Dari SMK, Pak. SMK juga. Kayaknya di Di SMK Darul Hidayah Sri Minosari. Darul Hidayah. Pak Mif, kita lanjut Pak. ke Bu Anggun Antika. Anggun ada? Iya, Pak. Ada, Pak. Dari mana, Bu? Dari Wajepara, Pak. Wajepara. Iya. Sudah mengajar, Bu? Belum, Pak. Belum. Baru lulus Iya. kapan, Bu? Yang Baru lulus 2 tahun yang lalu sih. dari SMA atau SMK? Dari SMA. Nah, nanti sambil dengerin cerita kawan-kawan ya, Bu ya. Kita sharing nanti. Iya, Pak. Kemudian Bu Desri Afita. Iya, Pak. Dari mana, Bu? Dari Bandar Agung, Pak. Bandar Agung. Bayan berapa? LK 16. Sudah mengajar, Bu? Sudah, Pak. Ngajar di SDM Sri Pendowo. Sudah lama. Kurang lebih 1 tahun. Ini baru mengambil kuliah PGSD ini, Bu ya. Sebelumnya belum kuliah. Atau bagaimana? Iya, baru ini ngambil. Belum kuliah. Makasih, Bu. Ya, Bang. Kemudian Bu Diah Ayu Retno. Iya, Pak. Hadir. Dari mana, Bu? Saya dari Sri Menanti. Dari mana nanti? Iya. Sudah mengajar, Bu? Belum, Pak. Salam kenal, Bu ya. Kita lanjut ke Bu Firta. Firta Yesi. Pak. Dari mana, Bu? Dari Denili, Gunung Pelindung, Pak. Sudah mengajar, Bu? Belum, Pak. Belum. Belum. Baru selesai sekolah, langsung kuliah atau bagaimana, Bu? Iya, Pak. Berhenti setahun dulu kerja Jadi, di toko baju. sebelumnya sekolah di mana? Di SMK Ma'arif Gunung Pelindung. Di sini-sini aja, Pak.
Ma'arif NU ya? Iya, tahu Pak. Eh, ya belum tahu sih tempatnya, cuman kalau guru-gurunya insya Allah tahu lah. Khususnya matematika ya. Ada Bu Weni di sana. Iya. Ada, itu guru saya Pak. Kalau teman-teman matematika insya Allah ya beberapa ya paham lah. Pun udah lama juga nggak ketemu. Iya Pak. Oke, Iya Pak. Terima kasih. sama lanjut ke Bu Indah. Indah Yunita Aulia. Iya, Pak. Dari mana Bu? Aku ngehonor di SDN 3 Labuan Maringgai. Asalnya dari Labuan Maringga juga. Iya, Udah lama di sana Bu ngajarnya? sudah 2 tahun, Pak. Tahun ya. Sebelumnya belum sudah kuliah atau belum Bu? Belum. Bu ini ya. Iya, Pak. Makasih Bu Indah. Iya, Pak. Sama-sama. Muhammad Idris, Pak Muhammad Idris. Iya, Dari mana Pak? dari Bandar Agung, Pak. Bandar Agung. Iya, BN berapa Pak? RK 16. Ikutan sama Bu Fitri ya, siapa tadi? Bu Dia. Ajis. Yang Desri ya. jadi apa? Jadi BKD Mitra itu, Pak. Jadi BKD Mitra dulu. Sekarang Pak Ajis itu, Ajis Abdul Ajis. Oh, iya iya iya. Sampingan. Sampingnya Aces. Iya, Yang sebelah mananya? sebelah kanannya, Pak. Udah ngajar belum Pak? Sudah ngambil di SD Islam Baitur Rahman. Dalam Berjalan 3 tahun ini, ya. lumayan. Memang sebelumnya dari lulus SMA ngajar atau udah kuliah dulu Pak? Lulus SMA. Bukan awal SD itu udah ada suruhan dari yang buka sekolah itu, suruh masuk aja nanti diurus gitu. Oh, ditarik ke situ ya. Iya. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Dan Bu Sinta Ananda Putri. Iya Pak. Dari mana Bu? Hadir dari Labuan Ratu Pak. Labuan Ratu. Ya. Udah mengajar Bu? Di TK. Di TK ngajarnya. Udah lama Bu? Ya. 1 tahun kurang lebih. 1 tahun. Baru lulus SMA. Iya. Makasih Bu Sinta. Salam kenal ya. Kemudian Bu Siti Fatoya. Hadir, Pak. Fatoya hadir. Dari mana Bu Siti? Dari Kebun Damar.
Bunda Mar. Udah mengajar, Bu. Alhamdulillah. Suaranya putus-putus aja Bu situnya. Ya, kita lanjut ke Pak Chandra Wijaya. Ada. Hadir, Pak. Oke. Dari mana, Pak? Dari Bandar Agung, Pak. Gimana, Pak? Ragungnya di mana? Di Dusun 9, Pak. Dusun 9. Udah mengajar, Pak. Belum, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Dan Bu Retno Milawati. Bu Retno ada? Apa kebalik ya, Pak? Oh. Kenapa kok dibalik, Bu? Laptopnya ikut pusing, Pak. Jadwalnya pusing juga. Ya, perkenalkan nama saya Retno Milawati. Saya berdomisili di Desa Gunung Pasir Jaya. Belum mengajar, Pak. Belum mengajar. Ini kayaknya di sekolah. Tapi di sekolah gitu kan. Di sekolah. Sekolah di mana itu? Pak, ini pelatihan di ruang sekolah di SMPK. Ada acara, Pak, itu, Pak. Pelatihan apa, Bu? Pelatihan BUMDes di desa. Belum mengajar ya. Belum mengajar. Makasih Bu Retno. Ya, sama-sama, Pak. Dan ke Pak Widiantoro. Mana nih Pak Widiantoro? Kok diam? Mic-nya belum nyala, Pak. Oh, mic-nya belum nyala. Tekin dulu. Ya, Pak. Perkenalkan, Pak, nama saya Widiantoro, Pak, dari Bandar Agung, Dusun 11. Dan 11. Benar, Pak? Udah ngajar belum, Pak? Oh iya, sudah mengajar di SDM Sri Pendowo. Seman itu masuk 2/4, Pak. Nah, di situ letaknya, Pak. SDN berapa itu? 2? SDM. SDM. SDM Muhammadiyah. Sumber Daya Manusia. Pak. SDM Muhammadiyah. Udah lama di sana, Pak? Baru 2 hari, Pak. Baru 2 hari. 2 hari lebih 2 bulan, Pak. Gimana? 2 hari lebih 2 bulan. Iya, Pak. Kayaknya kok banyak banget. Oh, kalau nggak paling kebalik, Pak. 2 bulan lebih 2 hari paling, Pak. Sepertinya begitu. Oh iya, Pak. Ada yang ditanya lagi, Pak? Hah? Gimana? Lagi di mana nih kok kayaknya? Lagi di rumah. Oh. Studio saya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Pak. Sama-sama. Dan Bu Anita Almasih. Hadir, Pak. Dari mana, Bu? Ya, saya dari Gunung Pasir Jaya, Pak. Gunung Pasir Jaya di mana, Bu? Depan lapangan SMP Negeri 1 Kampung Udik. Depan lapangan. Yang land poli itu? Lapangan poli itu. Emang ada lapangan poli ya, Pak ya? Lapangan sepak bola, Pak. Lapangan seberang jalan itu. Oke. Ya itu, Pak, seberang jalan ya.
Memang Bapak pernah ke sini toh? Keluarga ada di situ. Tempatnya Pak Lek Siapa? Rohimi. Oh, iya ya, tetangga saya itu, Pak. Pak Lek itu. Oke, oke. Makasih Bu. Udah ngajar belum Bu? Sudah, Pak, di SDK Gunung Pasir Jaya. Udah lama Bu? Kalau di SD mah baru hampir 2 semester ini, Pak. Berarti sebelumnya Dulu Bu? saya di PAUD, Pak. Di PAUD-nya berapa tahun? Banyak tahun, Pak. Oh, udah. Tahun. SD-nya apa keangkat itu? P3K? Oh. Bukan, karena di sana kan kekurangan guru karena ada yang masuk PNS ditarik situ. Gitu. Makasih Bu. Selamat malam Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Dan Bu Risma Novitasari. Risma Novitasari itu Pak kesulitan buat masuk ke web. Kenapa kendalanya? Mungkin kendala sinyal Pak, katanya dari tadi masuk tapi nggak bisa. Jadi kalau misalkan masuk suruh kabar ya. Iya Pak. Dan Bu Desi Rahmawati. Iya, saya hadir Pak. Dari mana Bu Des? Dari Sri Bawono. Di Bawononya di? Di Sri Bawono Dosa 10. Udah ngajar Bu? Alhamdulillah sudah. Di mana tuh? Di SD Al-Quran Darul Fatah. Yang Waringin itu ya? Nanti. Bukan Pak. Yang di mana tuh? SD Al-Quran Darul Fatah. Di Sri Bawono, di Dusun 7 Pak. Yang arahnya dari lapangan? Ke Bu Endah? Ya Pak. Dari mana Bu Endah? Dari Sri Bawono. Sudah mengajar Bu? Alhamdulillah sudah Pak. Ngajar di? SD Al-Quran Darul Fatah juga. Barengan sama Bu Desi ya? Iya Pak. Udah lama Bu di sana Bu? Udah setahunan Pak. Makasih Bu. Iya Pak. Anita Sari. Hadir, Pak. Dari mana Bu? Dari Ya Bu Anita Sari. ya, Dari mana Bu? dari Sri Minosari, Labuhan Maringgai. Udah mengajar belum Bu? Sudah, Pak. Udah lama ngajarnya? Baru 2 tahun, Pak. Dua tahun itu dari lulus Iya, SMA atau udah kuliah? iya dari lulus SMK. SMK. Iya, Hanya di? SMK Darul Hidayah. Darul Hidayah. Iya.
Anaknya Bu Indah berarti. Iya. Kenal Bapak. Hah? Kalau Kenal Bapak. ada datanya saya. Iya. Bu Indah itu. Indah sama Bu Novi ya. Iya. Bu Novi deket juga. Ya karena pengurus MGMP jadi yang ada yang paham nggak nama-nama anggotanya. Iya. Makasih Bu Anita Iya Pak, sama-sama. dan Bu Fitri Nurmala. Fitri Nurmala ada? Mana ya? Kemudian Bu Fitri Wahidah. Hadir, Pak. Fitri Wahidah hadir, Pak. Iya, iya Bu. Dari mana Bu Fitri Wahidah? Dari Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuan Maringgai. Udah ngajar Bu? Alhamdulillah sudah, Pak. Di? Di SDIP Ma'arif 3 Al-Hikmah Bandar Negeri. Bareng sama Bu Wiwi tadi ya? Iya, bareng sama Bu Wiwi. Udah lama di sana Bu? Sudah 2 tahun ini, Pak. Kasih Bu. Iya, Pak, sama-sama. Kemudian Pak M. Munzir Maulana. Iya, Pak. Dari mana Pak? Dari UI Jepara, Pak. Udah mengajar Pak? Alhamdulillah sudah, Pak. Udah. Berapa lama ngajarnya pengalamannya? Untuk di SD ini baru 2 tahun ini sih, Pak. Berarti sebelumnya sudah ada pengalaman? Pak? Iya, Pak. Di mana Pak? Tadinya kerjanya honor di kabupaten, Pak. Di Kabupaten Padana? Di Kabupaten Suji, Pak. Om Suci. Iya, Pak. Lah asalnya dari mana Pak? Asalnya dari UI Jepara. Dari UI Jepara, setelah itu karena keluarga banyak tugas di Kabupaten Mesuji, lulus sekolah setelah itu diajak ke sana gitu. Karena ada lowongan di sana. Dari lulus SMA ajak ke sana? Iya, Pak. Setelah itu balik lagi ke Jepara. Karena salah satu orang tua sudah tidak ada, jadi memutuskan balik lagi ke Jepara untuk menemani orang tua. Ya, seperti itu. Ya, makasih Pak. Sama-sama, Pak. Dan Bu Nur Lailatul Qadriyah. Iya Pak. Dari mana Bu? Dari Sri Gading. Dari Sri Gading. Ya. Udah ngajar Bu? Alhamdulillah sudah Pak. Gimana Bu ngajarnya Bu? Di SDIT Mafatihul Huda. DIT? Iya Pak. Udah lama Bu di sana Bu? Baru aja Pak. Baru 4 bulan. Mulai ajaran baru ini ya? Iya. Sebelumnya S1 atau baru
lulus SMA. Baru lulus SMA, Pak. Makasih Bu ya. Sama-sama, Pak. Dan Bu Rini Nurmalasari. Bu Rini. Ada Bu Tasya Aprila. Tasya. Ke Bu Linda Anjar. Ya, Pak. Bu Linda. Iya. Dari mana Bu Linda? Di Jangan, Pak. Kecamatan Kampung. Dari mana? Margas Kampung. Oh, Margas Kampung. Udah ngajar Bu? Belum. Halo? Sudah mengajar atau belum Bu Linda? Belum, Pak. Belum. Baru lulus SMA atau Tahun 2019. dari SMA atau SMK? Suaranya putus-putus. Karena agak susah jaringan Bu. Enggak nih, Pak. Tapi suaranya putus. Dari Dari mana? Dari SMA. SMA. SMA-nya di SMA Negeri 1 Batanghari. Batanghari. Iya. Dia aslinya orang Margas Kampung, terus sekolah di Batanghari. Kos di situ. Kos. Makasih ya. Iya, Pak. Kemudian lanjut ke Bu Delvi Retno. Iya, Pak. Tapi dari mana Bu? Dari Desa Sri Gading. Di Gading. Iya, Sudah mengajar Bu? sudah Pak. Di? Di SD 1 Sri Gading. Sudah lama? Baru 10 bulan Pak. Sebelumnya Ya. ada pengalaman ngajar atau baru? Baru ngajar ini Pak. Makasih Bu Delvi. Baik Pak. Dan Bu Livia Anggraini. Hadir, Pak. Hadir. Dari mana Bu Livia? Dari Mulyasari, Pasir Sakti. Sudah ngajar belum? Sudah, Pak, di SD Negeri Labuan Ratu. Yang perbatasan Lampung Selatan ya? Iya, Pak. Sudah lama Bu? Baru 4 bulan kurang lebihnya. Sebelumnya? Sebelumnya belum ngajar. Baru lulus sekolah. Lulusnya udah dari tahun 2019. Di
tahun ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Dan Bu Rima Aruna. Hadir, Pak. Dari mana Bu Rima? Dari Karya Makmur. Karya Makmur. Iya. Ajar belum Bu? Belum, Pak. Baru lulus SMA atau berhenti dulu? Iya. Lulus SMA-nya tahun 2019 kemarin. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Dan Bu Mirna Setiani. Iya, Pak. Dari mana Bu Mirna? Dari Bandar Agung. Daragung. Iya, Pak. Berapa Bu? Dusun 14. 14. Ya. Sudah mengajar sebelum? Mengajar tapi di TK, Pak. Masih di TK. Oh, ngajar di TK. Udah lama ngajarnya? Udah 2 tahun. Lulusannya? SMK. SMK. Ke mana Bu? Ya. SMK Praja. Aja. Pak, Ya? nanti saya dipanggil ya, Pak? Iya, ini siapa? Atas nama Tasya. Oh, Tasya. Ya, tadi kemana? Tadi Ketiduran, Pak. beli paket, Pak, tiba-tiba habis. Oh. Bukan ketiduran. Enggak, Pak, enggak. Enggak. Dari mana, Bu? Iya, untuk jadi belum keisi. Ini baru isi lagi, Pak. Kalau pakai Teams agak borosan menggunakannya. Iya, Pak. Bu Tasya dari mana, Bu? Dari Bandar Negeri, Pak. Yang ngajar, Bu? Alhamdulillah sih. Ada, Pak. Di SDN Bandar Negeri. DN 1. Sudah lama di sana, Bu? Sudah jalan 2 tahun, Pak. 2 tahun ini berjalan. Enak, Bu, ya jadi guru ya? Iya, pasti ada enaknya, ada susahnya juga, Pak. Ya, nikmati aja. Jalanin. Ya, makasih, Bu. Dari Tasya. Akhir, Bu Rizky. Iya, Bu Pak. Resti. Ada Bu Resti? Ada, Pak. Dari mana, Bu Resti? Dari Wajipara. Dari Wajipara. Ya. Sudah mengajar, Bu? Alhamdulillah sudah, Pak. Di SD Negeri 3 Jepara. Lama itu, Bu? Kurang lebih 2 tahun. Sebelumnya udah S1 atau belum, Bu? Belum, Pak. Baru lulus SMA 2019. Terus langsung ke ngajar ya, Bu ya? Iya, Pak. Terima kasih, Bu Resti. Sama-sama, Pak. Yang belum
Tadi Bu Fitri Nurmalasari, Bu Rini Nurmalasari. Fitri Nurmalasari sambil kerja Pak dia Pak. Mana? Fitri atas nama Fitri Nurmalasari apa sambil bekerja. Oh, sambil bekerja. Bekerja di mana itu, Pak? Sepertinya di Indomaret. Ya kalau gitu. Yang lainnya, yang Bu tadi masih gangguan ya, belum bisa masuk ya? Bu Risma Novita. Kemudian yang Bu Rini Nurmalasari belum ada. Hadir, Pak. Tadi terkendala sinyal jadi macet. Keluar sendiri. Keluar sendiri. Dari mana Bu Rini? Dari Pasir Sakti, Pak. Yang ngajar Bu? Belum, Pak. Oh belum. Baru lulus SMA, kuliah? Udah lulus 2 tahun yang lalu. Makasih Bu Rini. Iya, Pak. Ini rata-rata lulusan ngajar ya. Banyak ngajar pokoknya. Nanti dalam tutorial ini kita sambil diskusi ya. Yang sudah mengajar kita sharing nanti bagaimana untuk mengajari matematika di sekolahan ya, khususnya untuk anak SD. Pak, boleh izin bertanya? Ya. Apakah di LMS itu emang nggak ada absen ya Pak untuk matematika? Ada. Ada? Ada. Nanti saya setting. Soalnya kemarin Oh, kelupaan. iya Kelupaan untuk Pak. memunculkan ke mahasiswa. Bukan kelupaan. Tidak, udah saya setting untuk sesi ini, tapi belum bisa tampil di mahasiswa. Tampilkan. Karena pengaturannya itu agak-agak rumit, belum terbiasa saja. Nanti saya setting lagi agar muncul. Untuk waktu absensinya itu saya buat sampai jam 23. Dalam arti 1 hari itu ya. Untuk besoknya itu kalau misalkan sudah telat ya saya bisa isi absensi. Punya saya izin sebentar ya, saya tinggal sebentar. Iya, Pak. Ini MTK nggak ada tempat absennya toh di LMS. Kan tadi bapaknya udah bilang. Belum disetting. Masih mau disetting.
Buat udah nanya. Live-nya belum, Liv. Oke, makasih guys. Oke. Guys, ini kelompoknya yang bahas tadi udah tak bikin, dilihat ya di grup ya. Oke. Kalau ada yang kurang langsung ngomong, ojo ngerundel, ojo ngerasani. Iya. No. Kita masuk materi ya untuk modul pertama. Itu pembelajaran matematika di SD. Ini terdiri dari 2 modul ya. 2 KD, kegiatan belajar, 2 KB. Tujuan pembelajaran pada modul ini ya, setelah mempelajari modul itu diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang penjelasan ya. Yang nanti mahasiswa dapat menjelaskan kembali itu hakikat anak didik dalam pembelajaran matematika, kemudian menguraikan teori-teori belajar matematika, menjelaskan materi matematika kepada siswa SD. 4. Menjelaskan materi kepada siswa SD sesuai hierarki belajar matematika. Kemudian dapat menjelaskan hakikat matematika. Dan yang keenam, menjelaskan materi kepada siswa SD dengan model-model pendekatan pembelajaran matematika di SD. Kegiatan belajar yang pertama itu teori belajar pada pembelajaran matematika di SD. Poin pertama yaitu hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD. Perkembangan seorang anak itu berbeda dengan orang dewasa. Ini dapat dilihat dengan jelas, baik dalam bentuk fisik maupun dari cara berpikir, tindak, dan juga kebiasaan. Yang jadi masalah adalah guru, ya. Sebagai guru itu masih beranggapan seorang siswa itu dapat berpikir ataupun bertindak layaknya seorang yang sudah dewasa.
pada anak usia SD itu perkembangan pada tingkat berpikirnya masih belum formal ya. Ya, pelajaran matematika bagi siswa SD itu berguna untuk kepentingan hidup lingkungannya, untuk mengembangkan pola pikir dan juga untuk mempelajari ilmu-ilmu yang selanjutnya. Seorang anak ya pada pembelajaran SD ya belajar matematika di SD, tahap berpikirnya itu masih belum formal, masih pada tahapan prakongkrit. Dan cenderung dia tuh masih berpikir konkret ya. Dia harus untuk belajarnya itu harus diberikan sebuah media-media yang konkret, yang real ya. Dan pada kegiatan pembelajarannya ya, guru itu masih sering memberikan konsep-konsep matematika itu sesuai dengan jalan pikiran guru. Atau bahwa untuk bagi seorang guru berpikir matematika itu bisa dengan abstrak atau simbolik ya. Nah, untuk siswa SD kita untuk menjelaskannya itu tidak bisa secara abstrak ya. Dalam artian ini pembelajaran matematika itu sifatnya deduktif. Di pembelajarannya dari umum itu ke sedangkan untuk siswa itu tidak bisa ya. Dia harus di konkretkan dulu pelajarannya dengan media-media yang real. Dan untuk anak usia SD itu kan pada usia 7-12 tahun. Menurut PASE ya, pada anak usia 7-12 tahun ini berpikirnya itu masih tahap operasi konkret. Artinya siswa itu memang belum berpikir normal, berpikir secara formal ya. Ciri-ciri anak pada tahap seperti ini ya, tahap berpikir operasi konkret ya, itu memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda yang konkret yang saya sampaikan. Jadi dia perlu media-media yang memang real bagi dia, dapat disentuh, dapat dimanipulasi oleh dia, dipindahkan gitu. Contohnya untuk belajar 2 tambah 2 sama dengan 4, dan 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka itu masih belum bisa untuk secara langsung seperti itu. Kita harus menggambarkan terlebih dahulu 2 itu apa, 2 apa. Ya. Misal 2 buah buku ditambah 4 buah buku. Nah, itu. Ya, buku pun harus ditunjukkan bukunya, bukan jumlahnya. 2 buah buku, 4 buah buku. Nah. Dan kesiapan intelektual ya, menurut CNPS ya, itu ada dibagi 4 tahap kan ya.
Pengembangan berpikir ya anak itu dibagi 4. Yang pertama tahap sensori motorik dari lahir sampai usia 2 tahun. Kemudian ada tahap operasi awal ya praoperasional itu usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian tahap operasi konkret itu usia 7 sampai 11 atau 12 tahun. Dan operasi formal itu pada usia 11 tahun ke atas. Dan tahapan pengembangan intelektual ya pada SD ya itu dibagi 7 tingkat ya. Pertama kekekalan bilangan. Siswa yang telah memahami kekekalan bilangan apabila ia mampu mengerti bahwa banyaknya benda itu akan tetap walaupun letaknya berbeda-beda. Jadi siswa itu bisa tahu jumlahnya, banyaknya itu walaupun tempatnya bendanya dipindah-pindahkan itu dia akan tetap tahu kalau jumlahnya tetap sama. Kemudian kekekalan materi atau zat ya. Nah, yang telah memahami hukum kekekalan materi apabila tes. Maaf tadi terpental sepertinya keluar. Perkembangan selanjutnya itu di kekekalan materi ya. Itu anak yang telah memahami hukum kekekalan materi apabila dia mengerti bahwa ya kekekalan materi ya. Siswa itu yang mengerti hukum kekekalan materi apabila ia mengerti bahwa banyaknya zat pada dua wadah sebelah kanan adalah sama jika ditumpahkan dari dua wadah yang isinya sama. Itu ada di buku di modul halaman 1.8. Dua wadah ya, yang isinya memang sama ya. Walaupun ditumpahkan ke dua wadah itu tetap sama. Kemudian kekekalan panjang. Anak yang telah memahami hukum kekekalan panjang apabila ia mengerti bahwa dua utas tali itu akan tetap sama panjang walaupun bentuknya itu dirubah. Tali yang memang dari awal sudah panjangnya sama ya, dua tali panjangnya sama, kemudian bentuknya dirubah
digulung ataupun diikatkan, itu panjangnya dia akan tetap sama. Dan kekekalan luas ya, anak yang telah memahami hukum kekekalan luas, apabila ia mengerti bahwa luas dua buah permukaan adalah sama luasnya walaupun cara penyampaiannya ya, itu berbeda. Seperti terlihat pada modul halaman 1.9 itu pada gambar 1.4a itu berupa persegi ya gambarnya. Kemudian pada 1.4b itu dia dipotong-potong ya. Di perseginya itu di beberapa bagian. Jadi walaupun dia ditampilkan ya dia tetap tahu bahwa luasnya itu akan sama. Kemudian tahap selanjutnya itu kekekalan berat. Anak yang telah memahami hukum kekekalan berat berarti ia mengerti bahwa berat suatu benda walaupun bentuknya, tempatnya dan alatnya menimbang itu berbeda, itu akan tetap. Dan kekekalan isi ya, kekekalan isi ini akan dicapai oleh anak itu pada usia 11 sampai 14 tahun. Misalnya anak itu mengerti bahwa air yang ditumpahkan dari sebuah bak atau gelas penuh adalah sama dengan sebuah benda yang tenggelamkan. Jadi jika ada sebuah gelas penuh, kemudian ada sebuah kelereng di dan airnya tumpah, maka banyaknya air yang tumpah sama halnya dengan kelerengnya itu. Dan tingkat pemahaman terjadi pada siswa yang dapat berpikir secara transitif dari khusus ke khusus dan belum mampu membuat kesimpulan. Keluar ya bapaknya ya? Gampang terpental ya jaringan sepertinya. Tadi sampai di sini yang ditanyakan.
di teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD. Pertama ada teori belajar dari Brenner. Brenner membagi ini ya. Terus pembelajaran anak itu perkembangannya dibagi dalam 3 tahap. Ada tahap inaktif, tahap ikonik, kemudian ada tahap simbolik. Pada tahap inaktif ini merupakan tahapan yang di mana ya siswa itu pada tahap belajarnya siswa diberikan kesempatan untuk memanipulasi objek konkret secara langsung. Jadi siswa diberikan objeknya konkret ya. Kemudian siswa dapat memanipulasinya seperti menyusun, menjejer ya. Kemudian merubah bentuknya ya. Selanjutnya pada tahap ikonik ini ya tahapan belajar siswa itu siswa mampu memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar ya. Jadi dia bisa mengabstraksikan. Jadi dia tidak perlu diberikan benda ya. Tidak perlu diberikan objek realnya. Namun cukup digambarkan saja. Kemudian ada tahap simbolik. Yaitu berupa simbol. Jadi siswa itu dapat memanipulasi dari tahapan sebelumnya ya, dari konkret kemudian dirubah menjadi gambar ya. Kemudian diubah lagi menjadi sebuah simbol. Jadi ketika simbol itu muncul maka dia sudah bisa menggambarkan objeknya ya. Contoh teori belajar ini ya untuk kegiatan pembelajarannya pada tahap inaktif ya. Yang tadi sudah saya singgung itu misalkan mengajarkan siswa penjumlahan ataupun pengurangan. 4 ditambah 2. Nah, siswa belum mampu ke situ ya. 4 tambah 2 itu simbol ya, 4 itu simbol. 1, 2, 0 sampai 9 itu simbol sebenarnya. Ada kesepakatan. Tuh, sampai di situ siswa mulai dari tahap inaktif. Jadi dia diberikan benda konkretnya. Misal 4 buah buku ya. Jadi ada buku 4 kemudian ditambah 2. Jadi 4 ditambah 2 itu ya berarti jumlah bukunya dari 4 ditambah 2 ya. Itu menjadi 6. Kemudian pada tahap ikoniknya itu diberikan gambarnya saja di soal ya. Misal ada 4 buah buku ya. Gambarnya itu gambar buku gitu. Jumlahnya 4. Kemudian bisa di bawahnya itu dikasih simbol 4 agar siswa bisa terarahkan bahwa simbol 4 itu seperti itu. Kata dari 4 gitu. Kemudian ditambah 2 buah buku, berarti 2 buah gambar buku ya. Jadi sehingga totalnya ada 6 gambar buku. Kemudian di tahap simbolik itu siswa tidak perlu diberikan benda konkretnya, tidak perlu lagi diberikan gambarnya atau simulasi lah ya, abstraksinya dari benda-benda realnya. Jadi sudah tahap ke konkretnya, simboliknya. Jadi
simbol ya, bukan konkret tadi ke tahap inaktif. Kemudian ada teori belajar dari Jeans. Nah, Jeans ini membagi pembelajaran, tahapan pembelajarannya itu menjadi 6 bagian. Ada bagian bermain bebas, kemudian ada permainan, kemudian ada penelaahan kesamaan sifat, selanjutnya itu representasi, kemudian simbolisasi, dan terakhir tahap formalisasi. Nah, pada tahap bermain bebas ya, ini setiap pembelajarannya ya, ini kan diawali bermain bebasnya. Itu berupa permainan yang tidak berstruktur dan juga tidak diarahkan. Jadi aktivitas siswa itu bermain secara bebas. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk mengatur bendanya. Hingga selama permainan ya, selama bermain itu diharapkan nanti akan ada muncul pengetahuan bagi anak. Dalam siswa itu muncul pengetahuan. Sehingga dia nanti akan membentuk struktur mental dan juga sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang sedang Nggak dipelajari. bisa di sinyalnya. Susah ini. Mikrofon Pak Aan ya gitu. Pak Aan unmute, Pak. Ya, sorry. Oh, Unmute sendiri. Kayaknya jaringan di tempat saya lagi di permain bebas ya. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi ya. Jadi dia diberikan kebebasan untuk bermain, untuk menemukan pengetahuan yang baru, pengetahuan sendiri tanpa diarahkan oleh guru. Contohnya siswa itu diberi permainan blok logik ya. Nanti siswa itu dimulai untuk mempelajari konsep-konsep abstrak, tentang warna, kemudian tebal tipis sebuah benda, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian tahap selanjutnya, melanjutkan tahap sebelumnya, itu tahap permainan. Permainan di sini guru sudah memberikan peraturan kepada siswa. Ada diberikan pola-pola dan peraturan. Hingga muncul keteraturan dalam penemuan konsepnya. Dalam permainan ini ya, kan sudah disertai aturan ya. Kemudian sudah diberikan sebuah pola-pola permainannya sehingga akan membentuk keteraturan untuk membentukkan konsep-konsep tertentu. Nah, konsepnya ini dia sudah tertuju sehingga dia tidak akan menemukan konsep-konsep yang lain. Misal untuk menemukan konsep penjumlahan ya, dari siswa dia akan
melenceng ke konsep yang lainnya. Jadi menurut Keynes ini ya, untuk membuat konsep abstrak, siswa itu diperlukan suatu kegiatan untuk mengumpulkan permainan-permainan. Dalam permainan maksudnya itu mengumpulkan pengalaman dan kegiatan yang tidak relevan dengan yang relevan ya dengan pengalaman itu. Contoh dalam permainan blok logik tadi, anak diberi kegiatan untuk menentukan kelompok bangun yang tipis atau yang berwarna merah, kemudian bentuk kelompok yang berbentuk segitiga atau yang tebal dan sebagainya. Jadi di kelompok-kelompokkan ya. Dan sehingga dalam membentuk kelompok bangun yang tipis, kemudian warna merah, kemudian kelompok yang lain ya, itu timbul pengalaman pada diri si anak itu terhadap konsep tipis itu seperti apa, kemudian konsep merah itu seperti apa, sehingga dia akan menolak jika menemukan sebuah benda ya itu yang berukuran lebih tebal atau yang memiliki warna selain merah gitu. Kemudian penelaahan kesamaan sifat. Dalam mencari kesamaan sifat itu siswa diarahkan ya dalam kegiatannya untuk menemukan kesamaan ya, kesamaan sifatnya ya dalam permainan yang sedang diikuti oleh siswa. Untuk mencapai sasarannya ya, untuk mencari kesamaan sifat ini ya guru itu perlu mengarahkan siswa dengan mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Contoh pada permainan blok logik tadi nih, anak dihadapkan pada kelompok persegi dan persegi panjang. Kemudian pada anak itu diminta untuk mengidentifikasi sifat-sifatnya. Jadi mereka akan tahu sifat dari persegi itu apa dan juga sifat persegi panjang itu apa. Nah, kemudian selanjutnya pada tahap representasi itu tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis ya, representasi. Jadi setelah siswa itu dapat menyimpulkan kesamaan sifat yang ada ya, yang ditemukan pada permainan itu, nah, representasi ini diperoleh oleh siswa itu dalam bentuk abstrak. Ya. Jadi contohnya ya untuk kegiatan lain, misal untuk menemukan diagonal-diagonal pada bidang poligon ya, dimulai dari segitiga, segi 4, kemudian segi 5 ya, sampai ke segi yang sekian. Nah, siswa diminta untuk menentukan banyak diagonalnya ya. Untuk segitiga kan tidak ada diagonal nih, kemudian segi 4 ada berapa diagonal, 5 ada berapa diagonal. Nah, nanti mereka secara keteraturan itu diminta untuk menemukan polanya. Kemudian tahap selanjutnya itu simbolisasi. Pada tahap ini membutuhkan kemampuan dari siswa untuk merumuskan representasi yang sebelumnya dari konsep-konsep yang dengan menggunakan simbol-simbol matematika atau perumusan secara verbal.
Contohnya dari kegiatan mencari banyak diagonal yang tadi nih, dengan pendekatan induktif, deduktif ya, kegiatan berikutnya menentukan rumus banyaknya diagonal suatu poligon yang digeneralisasi dari pola-pola yang telah didapat oleh anaknya dari segi 3, segi 4 dan seterusnya. Jadi, dia akan ketemu polanya. Kemudian formalisasi. Pada tahap belajar konsep ini ya, tahap ini merupakan tahap yang akhir. Dalam tahap ini siswa diharapkan untuk bisa mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru dari konsep yang ada. Contoh, sifat sudah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma ya. Kemudian teorema. Aksioma, teorema, lema itu semua harus dilakukan. Jadi yang telah mengenal itu harus bisa merumuskannya, kemudian juga membuktikannya. Itu dalam tahap formalisasi. Pada tahap formalisasi itu anak tidak hanya mampu merumuskan teorema serta membuktikannya secara deduktif, tapi siswa itu punya pengetahuan tentang sistem yang berlaku dari pemahaman-pemahaman konsep ya, yang saling terlibat. Misal nanti ada bilangan bulat, yaitu dengan operasi penjumlahan beserta dengan sifat-sifatnya. Jadi dia akan berurutan ya, yang saling berhubungan. Kemudian teori belajar Van Hill. Van Hill membagi tahap pembelajarannya itu ke dalam 5 ya, 5 tahapan. Itu ada tahapan pengenalan, kemudian tahap analisis, kemudian tahap pengurutan, deduksi, dan juga akurasi. Ke mute lagi, Pak. Apa ada mahasiswa yang klik ya? Kan bisa. Jadi Mungkin ada yang mencet gitu, Pak. kita ke Van Hill ya. Pada teori Van Hill ya, pembelajaran itu ada 5 tahap ini. Kemudian tiap tahapannya ya, tahapan pengenalan. Pada tahap ini siswa baru mengenal bangun-bangun geometri ya, yang dapat mengidentifikasi bentuk secara keseluruhan. Namun belum mampu untuk mengetahui ya, sifat-sifatnya.
Halo Pak, cek. Ya. Oh, tak kirain ke mute lagi. Belum. Ya. Pada tahap pengenalan, ya, anak belum mengetahui sifat-sifat dari bangun geometri. Dia hanya tahu bangunnya, tapi belum bisa menentukan sifatnya. Contoh, misal seorang guru itu bertanya, apakah pada persegi, ya, atau persegi panjang itu kedua diagonalnya sama. Nah, siswa masih belum bisa mengerti itu. Kemudian pada tahap analisis, siswa itu sudah mulai paham ya tentang sifat-sifatnya, seperti diagonalnya, banyak sisinya, banyak rusuknya, ya, bangun geometri. Namun dia tidak belum mengetahui ya kaitannya dengan bangun-bangun yang lain. Misal bangun persegi dan persegi panjang itu kan sebenarnya ada kesamaan. Ya. Siswa masih belum bisa menghubungkannya. Kemudian ada tahap pengurutan. Pada tahap ini siswa itu bisa mengetahui hubungan keterkaitan antar bangun geometri. Contohnya siswa itu tahu bahwa jajar genjang itu trapesium, belah ketupat itu layang-layang, kubus itu balok, itu. Atau persegi itu bagian dari persegi panjang ya, karena ciri-cirinya sama ya. Dua sisi yang berhadapan sama panjang, kemudian tempat sudutnya itu siku-siku, kemudian apalagi diagonalnya sama panjang. Kemudian tahap deduksi. Sesuai dengan matematika sendiri ya sifatnya ya. Matematika itu ilmu deduktif ya, karena pengambilan kesimpulannya atau dan membuktikan teoremanya itu secara deduktif ya. Artinya di sini nanti siswa itu mampu mengambil keputusan atau menarik sebuah kesimpulan ya yang bersifat khusus. Jadi diberikan sifat-sifat umum ya, kemudian dia bisa menarik kesimpulan. Siswa dapat menggunakan teorema, aksioma, ya, juga definisi dalam pembuktiannya. Kemudian tahap akurasi. Pada tahap terakhir ini, ya, menurut teori belajar Van Hill, siswa itu sudah memahami betapa pentingnya prinsip-prinsip dasar yang melandasi pada suatu pembuktian. Siswa paham mengapa suatu itu dijadikan sebagai postulat ataupun dalil. Kemudian siswa juga dapat menafsirkannya. Tuh. Nah, untuk siswa SD, untuk tahap ini sangat jarang sekali. Bahkan untuk siswa SMA pun belum pasti ya. Belum pasti, belum tentu bisa maksudnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut teorinya untuk minggu depan aja. Interupsi Pak. Ya. Ini tidak ada tugas-tugas kelompok gitu Pak? Untuk tugas kelompok tidak ada ya. Alhamdulillah. Kalau tatap tutorial online tuh tugas kelompok saya juga masih belum bisa merancangnya. Nanti prosesnya seperti apa. Tapi untuk kedepannya
Sepertinya tidak ada. Mungkin kalau tugas secara pribadi bisa jadi ya. Tadi kan ada saya jelaskan di awal itu ada nanti semacam PR atau tugas di rumah. Iya, Pak. Di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, karena udah Untuk masuk absen belum ada ya, Pak? mana? Tasya? Untuk absennya belum ada ya, Pak? Di LMS? Iya. Belum, nanti saya kabarin kalau sudah ada. Ya, Pak. Terima kasih. Yuk kita aktifkan kamera untuk ambil absen. Untuk absensi ini saya panggil yang tadi aja ya, Pak, yang tadi laporan. Besok bisa jadi di awal ataupun di akhir pertemuan. Oke, sudah. Silakan istirahat jika nanti ada mata kuliah lain untuk persiapan itu. Sampai ketemu di tutorial pertemuan kedua ya, minggu depan. Insya Allah di hari yang sama dan jam yang sama. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yes. Terima kasih, dadah.